Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati dengan NIM 1800017059. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus nitrogen dan juga siklus air. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Nitrogen itu sendiri merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Nitrogen juga merupakan unsur dari asam amino yang membentuk protein dan nukleosida. Sumber nitrogen alami itu terdapat di atmosfer yang bentuknya N2. Nah, nitrogen di udara ini tidak dapat langsung diserap oleh tanaman ataupun hewan, melainkan nitrogen ini akan mengalami fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium, yaitu bakteri yang bersimbiosis dengan bintil-bintil akar pada tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan atau tanaman yang bersuku leguminosae. Selain bakteri Rhizobium, di dalam tanah juga terdapat bakteri, yaitu bakteri Proteobacteria yang dapat mampu mengikat N2 di udara. Kemudian nitrogen yang telah difiksasi oleh bakteri akan diubah menjadi amonium NH4 melalui proses amonifikasi. Nitrogen itu juga diperoleh dari perombakan jasad makhluk hidup yang mati, karena di dalam makhluk hidup terdapat asam amino dan protein yang merupakan zat-zat yang tersusun dari nitrogen. Kemudian jasad makhluk hidup yang mati, yaitu dari hewan ataupun tanaman, akan didekomposisi oleh dekomposer. Dekomposernya itu terdiri dari jamur, bakteri aerob maupun bakteri anaerob. Setelah didekomposisi, nitrogen itu akan mengalami proses amonifikasi yang kemudian diubah menjadi bentuk amonium NH4+. Setelah membentuk amonium, kemudian amonium itu akan mengalami proses nitrifikasi, yaitu perubahan amonium menjadi nitrat. Sebelum amonium diubah menjadi nitrat, amonium akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Atau proses perubahan amonium menjadi nitrit disebut juga dengan proses nitritasi. Setelah diubah menjadi nitrit, maka nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter, atau juga proses ini disebut dengan proses nitratasi. Proses nitritasi dan nitratasi disebut dengan proses nitrifikasi. Bakteri aerob ini menggunakan nitrogen sebagai sumber energinya. Kemudian setelah nitrogen atau amonium itu diubah menjadi nitrat, barulah nitrat itu bisa diserap oleh tanaman. Proses penyerapan nitrat oleh tanaman disebut proses asimilasi. Nitrat digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino ataupun protein yang kemudian tanaman dimakan oleh hewan, dan proses ini kembali terus jasad dari makhluk hidup ini akan mati dan mengalami dekomposisi, dekomposer, dan kembali membentuk amonium. Nah, ingat ya, proses nitrifikasi itu terjadi apabila di dalam tanah kandungan atau kecukupan oksigen itu tercukupi. Sedangkan apabila tidak tercukupinya kandungan oksigen di dalam tanah, maka akan terjadi proses denitrifikasi. Kenapa? Karena di dalam proses nitrifikasi yang berperan itu adalah bakteri aerob. Bakteri aerob itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen. Apabila tidak tercukupi oksigen di dalam tanah, maka akan terjadi denitrifikasi, yaitu pelepasan kembali nitrogen ke atmosfer. Jika tanah kekurangan oksigen, maka bakteri tanah ini akan mengambil kebutuhan oksigen dari nitrat, nitrogen yang di dalam nitrat, sehingga unsur N akan dibebaskan kembali ke udara.
Bakteri denitrifikasi di sini adalah bakteri yang memiliki kemampuan untuk melakukan reaksi reduksi nitrat atau NO3- menjadi nitrogen bebas. Bakteri yang berperan dalam proses denitrifikasi adalah bakteri Pseudomonas. Kemudian, setelah nitrogen dilepaskan ke udara, maka proses ini akan kembali seperti semula. Proses ini akan berjalan terus-menerus. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang siklus air. Nah, siklus air itu dimulai dari laut, karena laut merupakan badan air terbesar. Kemudian, laut akan mengalami proses evaporasi, yaitu proses penguapan air dari air yang pertama bentuknya cair menjadi uap air. Proses ini disebut evaporasi. Uap air itu tidak hanya berasal dari lautan, tapi bisa juga dari pepohonan yang disebut evapotranspirasi, yang mana air dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman atau pohon-pohon itu keluar dari stomata pada daunnya untuk mengeluarkan air, yaitu dengan cara menguapkan. Setelah itu, setelah air berubah menjadi uap cair, maka air lama-kelamaan akan terkondensasi membentuk awan. Kemudian, awan itu akan dibawa oleh angin menuju ke pegunungan. Nah, awan yang tertiup ke daerah pegunungan ini lama-kelamaan akan menjadi awan jenuh, yang mana uap air itu awan itu lama-kelamaan tidak dapat menampung uap air, sehingga uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air di awan ini lama-kelamaan akan semakin berat atau banyak, maka titik-titik air ini akan turun menjadi hujan atau jatuh menjadi hujan. Proses hujan ini disebut dengan proses presipitasi. Nah, jatuhnya air ke permukaan tanah itu terdapat dua jalur. Yang pertama ada jalur yaitu air mengalir di permukaan tanah yang disebut dengan runoff, dan juga air ada yang akan diserap oleh tanah atau yang disebut dengan proses infiltrasi. Nah, air yang mengalir ke permukaan atau runoff ini akan kembali ke lautan. Setelah kembali ke lautan, maka akan terjadi proses penguapan kembali, evaporasi kembali. Nah, begitulah jalur siklus air terjadi secara terus-menerus. Nah, begitulah siklus nitrogen dan siklus air terjadi. Terima kasih atas waktunya.